Iya, oke guys, selamat pagi ya. Hari ini hari Minggu nih, jam 8 lewat 16, tanggal 16 Oktober guys. Ya, ya hari ini kita santai sejenak ya, karena bursa juga tutup. Eh, kita tidak usah membahas saham pada hari ini, tapi hari ini ya, khusus hari ini aja ya. Saya akan memberikan preset gratis ya. Jadi preset ini digunakan untuk mencari saham-saham under value begitu, yang masih salah harga. Nah, salah harganya bukan kemahalan, tapi kemurahan begitu. Nah, pastinya dengan menggunakan bantuan ya dari sekuritas. Saya nggak tahu sih kalau sekuritas lain itu ada atau enggak, tapi yang jelas kalau dari Stockbit ini ada yang namanya fitur screener ya. Nah, ini nih ya yang ada di kursor. Fitur screener ini digunakan untuk mencari saham-saham yang kita inginkan begitu ya. Dan saya akan membagikan preset kepada teman-teman semua secara gratis guys ya. Kalian tinggal ikutin aja presetnya apa aja yang saya udah buat kayak gitu. Ya sejauh ini sih saya sudah cukup berhasil ya. Walaupun ini ada berita-berita resesi begitu, portofolio saya masih surplus guys. Surplus 15%-an lah ya, 15%-an. Sempat dulu menyentuh 20% ke atas. Ya, memang kan ini kan beritanya kan masih hangat-hangat ya, resesi, kemudian inflasi Amerika, ya wajar lah pada panic selling. Tapi saya rasa sih aman-aman aja sih untuk Indonesia ini, gak ada masalah begitu. Oke, ya di sini kalau kalian pakai Stockbit ya, atau kalian mungkin belum pakai Stockbit begitu, ini bukan promosi guys ya. Tapi kalau kalian mau pakai fitur Stockbit ini silahkan daftar aja. Eh, nggak usah transaksi pakai Stockbitnya sih nggak apa-apa ya. Kita memanfaatkan fiturnya aja. Tapi kalau kalian sekalian mau transaksi pakai Stockbit ya nggak masalah juga. Itu yang jelas di sini ada fitur screener ya. Nah, fitur screener ini saya sudah buat ini sudah cukup lama sih guys. Dan ada beberapa saham nih. Nah, ini muncul SMDR, BSSR, MBAP dan sebagainya ya. Ini berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ya, 13 saham ya yang menurut preset ini itu masih under value harganya begitu, dan memang kebanyakan di pertambangan batu bara begitu, kayak BSSR, MBAP, TMG, Adro ya, PTBA, MCOL ya. Nah, itu. Oke. Ya, beberapa sih saya sudah punya di sini. Nah, tapi memang fitur ini ya itu belum dengan dividen. Jadi masih banyak kayak SMDR ini memang bagus guys keuangannya ya. Ini kan sudah terbukti kan, berarti preset ini begitu. Tapi memang untuk dividennya sendiri nggak worth it begitu. Makanya saya beralih yang kedua guys ya. Pairnya kalau kita udah lihat nih di sini, kita tinggal urutkan aja pairnya yang paling murah yang mana kayak gitu. Oh, ternyata SMDR, tapi SMDR dividennya menurut saya nggak oke. Maka dari itu saya invest di BSSR guys ya. Masih murah banget sih BSSR kayak gitu. Nah, untuk fiturnya, untuk presetnya apa aja ya, kita akan buka ya guys. Edit ya di sini. Oke, under value. Nah, ini nama screenernya ya. Saya bikin under value. Memang ini presetnya adalah untuk mencari saham-saham under value guys di sini. Oke, yang pertama pair ya, jelas kurang dari 5. Oke. Kemudian pair rasionya untuk TTM-nya ya, TTM-nya kurang dari 15 ya. Itu udah cukup sih kalau menurut saya. Kemudian current price to sales. Jadi ini adalah uh, apa namanya? Penjualannya begitu ya. Penjualannya harga saham dibagi dengan penjualannya begitu. Nah, semakin besar penjualannya, maka nilainya pun juga semakin kecil begitu, karena faktor pembaginya kan harus lebih besar. Makanya saya bikin di sini itu kurang dari 5 guys ya. Ini udah bagus. Kemudian PBV pastinya kurang dari 5. Kenapa di sini PBV-nya nggak kurang dari 1 kayak gitu? Ya kalau menurut saya sih kurang dari 1 itu juga bukan berarti murah loh guys ya. Bukan berarti murah, bisa berarti juga memang sahamnya memang nggak laku begitu loh ya. Nah, itu banyak faktor kenapa bisa nggak lakunya kayak gitu.
kalaupun ada PBV yang misalnya satu kemudian dia bagus sahamnya, pasti dia PBV-nya langsung naik guys, karena orang-orang pada sadar di situ ini sahamnya masih under value ya. Makanya jarang banget saya invest di saham-saham yang PBV-nya di bawah satu ya, minimal di bawah 5 lah kayak gitu, itu udah bagus banget sih kayak gitu sih. Nah makanya saya kasih ini nilainya 5 PBV-nya. Current price to cash flow, jadi ini seberapa besar kasnya ya, kas yang kalian punya, tapi ini belum dikurangi dengan biaya-biaya lainnya, operasional dan juga dividen. Nah ini saya kasih 10 ya, kurang dari 10 ya. Jangan lupa tanda-tandanya ya guys ya. Ini kalian boleh screenshot nanti di video saya ya, gratis, tanpa dipungut biaya apapun, tanpa biaya member dan segala macamnya. Saya bagikan gratis untuk kalian begitu, biar kita juga sama-sama cuan begitu loh ya. Kemudian untuk current price to free cash flow-nya ya. Jadi ini adalah apa bedanya dengan yang atas? Jadi ini sudah dikurangi guys. Ini sudah dikurangi dengan apa namanya, biaya operasional dan juga dividennya, mungkin kalau dia bagian dividen ya. Jadi kasnya ada berapa ya? Ini kurang dari 10 nilainya kayak gitu. Oke. Kemudian kalau cash flow-nya semakin gede, karena cash flow itu di bawah ya, faktor pembaginya. Jadi harus kurang dari, bukan lebih dari guys, kayak gitu. Current ratio dan quick ratio ini berhubungan dengan utang guys. Kalau yang current ratio ini adalah hutang jangka panjang, kemudian untuk quick ratio-nya itu adalah hutang jangka pendek kayak gitu. Nah ini kemampuan dia, yang current ratio kemampuan dia untuk membayar hutang jangka panjang ya, itu nilainya harus lebih dari 1, itu sudah bagus ya. Kemudian untuk kemampuan dia untuk membayar hutang jangka pendeknya ya, itu kita kasih nilainya lebih dari 5 kayak gitu ya. Itu kemudian untuk debt to equity ya, ini adalah hutang ya, hutang dibandingkan dengan ekuitasnya begitu, itu harus di bawah 1, kurang dari 1 nilainya guys. Nah kalau di atas 1 berarti hutangnya lebih gede daripada ekuitasnya ya, jadi bisa negatif nanti jadinya gitu ya. Jadi untuk debt to equity rasionya itu nilainya harus di bawah 1 kayak gitu. Kemudian ROA ya, kemampuan dia untuk membalikan asetnya itu lebih dari 10 nilainya. Kemudian ROE ya, kemampuan dia untuk membalikan ekuitasnya itu juga lebih dari 10 ya, bagus lagi sih lebih dari 20 lah, tapi nanti screeningnya ya sedikit sih paling sahamnya ya kayak gitu. Oke, kemudian gross profit, operating profit, net profit itu berhubungan dengan labanya, kita kasih nilainya lebih dari 10 kayak gitu. Nah maka dari itu kita langsung screen aja. Nah ini yang muncul nih guys, SMDR yang tadi saya bilang ya, ada 13 saham yang masih under value begitu. Cuman ini kan belum kita masukkan dividennya. Jangan lupa guys, dividen yield itu adalah nyawanya. Itu hal yang paling penting bagi investor begitu ya. Nah kalau kita misalnya mau masukin preset ini gimana sih kayak caranya begitu. Nah caranya kalian tinggal buat aja, create new aja ya. Nanti kan muncul seperti ini, kalian tinggal ketik ini. Misal yang atas current per ratio ya, anualis 1 TTM. Kemudian kalian masukkan nilainya kurang dari 5, kurang dari sama dengan ya, ini kurang dari sama dengan 5, per rasionya TTM kurang dari sama dengan 15 kayak gitu, dan seterusnya sampai bawah. Nah kalau kita tambahkan lagi rule-nya gimana? Oke, kita pilih yang basic nanti guys ya, jangan rasio versus rasio guys. Kita pilih yang basic aja. Di sini misalnya kita ketikkan dividen. Nah ini kita ketikkan dividen yield-nya ya, lebih dari sama dengan aja ya, 10% misalnya. Screen. Nah ini dia ya, saham pertambangan memang masih menarik guys ya, minimal sampai tahun depan lah kayak gitu ya. Nah jadi kita temukan 4 saham ini yang menurut saya ya itu masih under value dan dividen yield-nya masih gede. Nah maka dari itu ya, menurut saya 4 saham ini adalah 4 saham anti resesi. Mau resesinya segede apapun itu, selama dia masih under value, kemudian keuangannya bagus, kemudian dividennya gede
ya, itu dia anti resesi ya. Kita nggak usah khawatir mau dibawa turun kayak apa kayak ya, kan kita setidaknya dapat dividen begitu. Nah, ini juga sedikit share pengalaman saya. Dulu itu saya apa namanya, beli BSSR itu di harga 4.300-an guys. Ya 4.300-an. Nah, sekarang harganya berapa? BSSR. Itu sebelum Kemdet guys. Nah, 4.300-an guys. Sekarang harganya 4.560 kayak gitu ya. Nah, pas Kemdet itu kalau nggak salah sih 5 ribuan ya. Tapi saya waktu itu saya nambah lagi guys sebelum Kemdet juga. Jadi untuk average saya ya, average harga saya itu adalah 4.800-an kayak gitu. Tapi kalau saya mau cut loss sekarang pun juga bisa sebetulnya ya. Kenapa? Karena memang dividennya lebih gede daripada cut lossnya guys, kayak gitu. Tapi yang saya lakukan tetap hold di saham BSSR ini kayak gitu. Artinya kalaupun cut loss juga masih cuan kok gitu loh guys. Itu enaknya kalau kalian invest di saham-saham yang bagi dividen dan dividen yieldnya masih gede guys, kayak gitu ya. Itu sih guys, ya minimal kalian harus punya, ya saya nggak merekomendasikan atau apa sih, tapi baiknya memang harus punya keempat saham tadi ya guys. Ya ini coba kita tambahkan dulu yang tadi, head rule, basic ratio, dividend yield itu di atas 10%, lebih dari sama dengan ya guys. Nah ini ya, minimal kalian harus punya salah satu dari antara mereka guys. ITMG aja ya, saham premium yang satu lotnya aja udah setara dengan gaji UMR guys, yang 4 jutaan begitu. Dia masih under value kok guys, tapi kebanyakan orang memang menganggap oh ini saham udah kemahalan, tapi enggak. Kalau kita lihat berdasarkan nilai intrinsiknya ya, ini saham masih under value. Saya yakin ITMG itu bisa lebih dari 60.000 ya. Bahkan kalau memang labanya bisa lebih meningkat lagi ya 70.000 itu bukan suatu hal yang mustahil ya, the next buy-an begitu. Nah itu guys, minimal kalian punya keempat saham inilah, satu dari antara mereka ini kayak gitu. Nah itu sih guys ya, hari ini yang dapat saya bagikan. Kenapa saya memang membagikan ini kalau ya menurut saya sih ya, apa ya, kalau saya nggak bisa buat kalian cuan pun juga percuma video-video saya yang sudah saya buat begitu ya. Setidaknya kalian pun juga ikut senang ketika membuat menonton video saya, merasakan dampak dan manfaatnya ketika membuat ketika menonton video saya begitu ya. Saya bukan pom-pom atau apa, karena saya hanya retail biasa guys, uang saya nggak seberapa begitu ya. Itu ya, seenggaknya kalau kita sama-sama retail ya, kita juga harus apa ya, kan kita senasib begitu loh ya, harus saling bantu membantu untuk mendapatkan cuan ya. Itu sih guys ya, silakan kalian pasang preset ini. Kalau belum punya Stockbit ya silakan download ya, ataupun mungkin di sekuritas kalian juga ada screener, kalian tinggal masukkan untuk rules ininya guys, seperti itu ya. Oke, mungkin cukup pembahasan kita di pagi hari ini. Tetap cuan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. See you semua, bye.